Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Jumpa lagi saudaraku yang terkasih di dalam Dharma is my way. Kali ini masih dalam rangkaian perayaan Xinjia. Tema pembahasan kita adalah Cap Gome, Festival Tenglong sebagai penutup rangkaian perayaan Xinjia. Nah, memang kalau kita lihat dalam sejarah di dunia ini, bangsa yang paling lama merayakan tahun barunya adalah bangsa Tionghoa, orang Tionghoa. Ya, kalau yang lain kita kenal ada Natal hari pertama, hari kedua, Idul Fitri juga hari satu, hari kedua. Tetapi bagi orang Tionghoa, mereka merayakan tahun baru Imlek atau Xinjia itu selama 15 hari. Mulai dari Ciagwe Ceit, tanggal 1 di bulan pertama, itu kita kenal sebagai Xinjia, tahun baru, menyambut datangnya musim semi atau disebut juga Chunjie, ya, pesta festival musim semi. Nah, sampailah pada hari ke-15. Pada hari ke-15 malam harinya, berakhirlah rangkaian upacara, perayaan, kegiatan, ritual dalam rangka Xinjia ini. Inilah yang kita kenal dengan Cap Gome. Kalau kita lihat dari asal katanya, Cap Gome, Cap Go artinya 15, Me itu malam, jadi malam ke-15. Ya. Nah, malam ke-15 ini sebagai penutup rangkaian perayaan Xinjia ini tentu saja dirayakan sangat meriah. Bahkan kalau kita lihat, malah lebih meriah daripada perayaan Xinjia sendiri. Ya, kita tahu bahwa Xinjia, tahun baru Imlek, itu biasanya sifatnya personal. Mereka berkumpul di rumah, menjalin keakraban, yang pulang dari luar kota, bertemu, berbincang-bincang, bertukar pengalaman, ya, berbagi ilmu, pengetahuan, dan lain sebagainya. Jadi biasanya dipusatkan dalam keluarga. Nah, tetapi beda dengan Cap Gome. Cap Gome ini betul-betul seperti sebuah pesta, keramaian, sebagai penutup rangkaian perayaan Imlek ini di malam ke-15 saat bulan purnama. Jadi kalau Cap Go, jadi Cap Go itu, Ciagwe Cap Go itu ketika bulan purnama. Nah, di bawah sinar bulan purnama inilah mereka melakukan berbagai macam perayaan, ya, mulai dari macam-macam atraksi, ya, yang nanti akan kita bahas. Nah, sekarang kita lihat, ya, apa asal mulanya. Asal mulanya makanya Cap Gome ini pertama diramaikan dengan festival lampion atau Tenglong. Tenglong itu dalam bahasa Hokkien atau bahasa Mandarin kira-kira artinya sangkar atau tempat menyimpan sumber cahaya. Jadi bagaimana kita ketahui, Tenglong itu biasa dibuat dari kerangka bambu, ya, kalau sekarang mungkin dari kawat, ya, dibungkus dengan kertas atau kain yang lazimnya berwarna merah, dan kemudian di dalamnya diberikan sumber cahaya. Kalau dulu tidak ada listrik, tidak ada lampu listrik, orang memakai lilin atau tiam teng itu maksudnya pelita minyak diletakkan di dalamnya, sehingga dikurung, ya, disangkar dengan tenglong ini, sehingga ketika kena angin cahaya lilinnya ataupun pelita minyaknya tidak sampai padam. Nah, itulah asal mula kata-kata Tenglong, jadi festival Tenglong. Nah, kalau sekarang kita tinjau dulu dari sejarahnya. Mengapa Cap Gome itu pertama dimeriahkan dengan festival Tenglong atau lampion ini? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari sejarah, Cap Gome ini baru dirayakan oleh orang-orang Tionghoa di Tiongkok itu pada zaman dinasti Han. Ya, dinasti Han, terutama pada masa Kaisar Han Wuti. Ya, jadi di Tiongkok ini pada zaman dinasti Han itu ada seorang dewa, sosok dewa yang sangat dipuja. Jadi setiap dinasti itu punya dewa sendiri-sendiri yang mereka istimewakan. Nah, pada zaman dinasti Han ini, dewa yang dipuja yang paling tinggi itu adalah Dewa Taiyi. Nah, Dewa Taiyi ini punya hari kemuliaan, hari kebesarannya adalah Ciagwe Cap Go ini. Ya, dan biasanya
sembahyang kepada Dewa Taiyi ini dilakukan pada malam hari. Jadi mulai dari ketika matahari tenggelam sampai besok pagi subuh. Nah, tentu saja malam hari mereka perlu penerangan. Nah, sehingga diramaikanlah baik di istana, di jalan-jalan, di kota, di desa-desa, di pinggir-pinggir sawah diramaikan dengan pemasangan tenglong. Ya, jadi tenglong ini kalau Xinjia tenglongnya hanya bulat, lonjong, warnanya merah rata-rata. Tetapi ketika Cap Gome ini, tenglong ini bisa beragam-ragam bentuk. Nah, makanya dikatakan festival tenglong. Jadi selain banyak tenglongnya, aneka macam bentuknya. Ada bentuk buah-buahan, apel, jeruk, kemudian hewan-hewan, ya, terutama yang Cap Jixiong, 12 hewan itu, ada babi, ada ayam, ya, ada harimau, ada naga, ya, dan kelinci dan lain sebagainya, ya. Jadi aneka macam bentuknya. Dan kemudian sesuai dengan zaman sekarang, ya, saya pernah lihat di Singapura itu malah tenglongnya ada bentuk dinosaurus, ada juga bentuk-bentuk tokoh-tokoh hero ya seperti Batman, Superman dan lain sebagainya. Nah, inilah perkembangan zaman. Jadi sebenarnya dulu mengapa Cap Gome ini dirayakan dengan festival tenglong atau lampion ini, itu karena mereka perlu penerangan ketika keluarga istana akan melakukan penghormatan pemujaan kepada Dewa Taiyi. Mereka perlu penerangan, makanya seluruh istana dan juga rakyat-rakyat disuruh masang lampion atau tenglong ini. Namun itu sejarahnya. Nah, setiap peristiwa di Tiongkok ini selalu ada legendanya. Jadi saya mencatat ada setidak-tidaknya ada 2 legenda tentang Cap Gome ini. Nah, sekarang yang pertama. Pada satu ketika, ini memang betul dalam dinasti Han juga. Pada dinasti Han ini hidup seorang peramal yang sangat terkenal dan dihormati. Karena ramalan-ramalannya sangat dipercaya oleh kaisar dan biasanya terjadi. Ya, namanya Tong Fang Shou. Tong Fang Shou ini seorang peramal. Ya, pada satu hari Tong Fang Shou ini berjalan-jalan di taman istana. Ya, ketika dia berjalan-jalan itu dia melihat seorang wanita cantik. Ya, mungkin salah satu dari dayang yang bekerja di istana mau bunuh diri. Jadi di tengah taman itu ada sebuah sumur. Ya, perempuan ini bunuh diri, mau menceburkan dirinya ke dalam sumur. Tetapi Tong Fang Shou ini, peramal ini, sebagai orang yang baik, dia berusaha mencegah, menasihati, ya, sampai akhirnya perempuan malang ini mengurungkan niatnya. Nah, dari pembicaraan itu dapat informasi lah Tong Fang Shou peramal ini bahwa wanita ini bunuh diri karena dia putus asa. Putus asa mengapa? Karena sejak dia direkrut menjadi dayang di istana, mungkin peraturan istana pada waktu itu dia tidak boleh keluar istana, tidak boleh pulang kampung halamannya, tidak boleh ketemu dengan kedua orang tuanya. Padahal dia ingin sekali ketika musim dingin, dia ingat orang tuanya yang sudah tua, apakah kedinginan dan lain sebagainya. Jadi sifat bakti lagi, kembali sifat bakti. Nah, kemudian pada waktu Xinjia juga, dia lihat orang bersujud di depan orang tuanya, memberikan penghormatan, ya, menyampaikan ucapan selamat, tetapi dia tidak bisa. Ya, sehingga dia pikir daripada dia hidup merana begini, lebih baik dia bunuh diri. Nah, tetapi akhirnya dengan nasihat dari peramal yang baik ini, perempuan ini membatalkan niatnya. Tetapi ada permintaannya. Dia bilang, Anda seorang peramal yang sangat terkenal dan dihormati oleh raja. Bantulah saya supaya saya bisa bertemu dengan orang tua saya, walaupun sekali. Ya. Nah, kemudian tersentuh hati Tong Fang Shou ini, dia mulai berpikir bagaimana cara menolong si perempuan ini. Tentu saja peraturan istana tidak bisa dilanggar, tetapi dia berupaya. Sehingga akhirnya disusunlah satu skenario, ya, di mana Tong Fang Shou ini bilang bahwa nanti, ya, menjelang Cap Go, menjelang tanggal 15, itu ada seorang dewi perempuan utusan dari Kaisar Pualam,
ya Kaisar Giok Hong Xiang Te akan mengutus seorang dewi perempuan untuk memberikan satu informasi. Nah, oleh sebab itu penduduk kampung yang tua-tua disuruh menunggu ya di jalan di kota Chang'an. Jadi ibu kota dari dinasti Han ini adalah di Chang'an. Di Chang'an. Nah, mereka menunggu di situ dan betul lah. Jadi cerita ini sebenarnya kan skenario. Betul ada seorang perempuan berjubah merah dan mengendarai keledai. Perempuan ini masuk. Perempuan ini memberitahu bahwa Yuang Shangti, Kaisar Pualam, Raja Dewa ini sedang marah kepada penduduk kota Chang'an. Dan nanti pada tanggal 15 saat bulan purnama, kota ini akan di bumi hanguskan, akan dibakar. Ya, tentu saja penduduk kaget. Ya, dan mereka kemudian minta maaf, ya, minta ampun supaya jangan sampai bencana ini terjadi. Nah, karena kejadian ini akhirnya gempar sampailah, ya, kalau kita bilang sekarang viral, sampailah ke telinga raja. Kemudian raja memanggil peramalnya, apa betul demikian? Ya, peramalnya bilang, ya mungkin betul demikian. Tetapi kita akan berusaha bagaimana mencegahnya. Nah, bagaimana mencegahnya? Ya, kata si raja bilang. Terus peramal ini bilang nanti pasti akan diutus untuk membumi hanguskan kota Chang'an ini. Pasti adalah raja dewa api, ya. Dan dewa api ini kegemarnya memakan makanan yang terbuat dari ketan, onde-onde, sejenis onde-onde. Nah, oleh sebab itu, untuk supaya dewa api ini tidak jadi membakar kota Chang'an, kita harus menghormati, memujanya, dan memberikan sesajian makanan kegemarannya. Nah, ini tentu saja sekali lagi legenda ya. Jadi di Tiongkok ini banyak sekali legenda. Yang kadang-kadang kalau kita lihat sekarang ya agak lucu juga ya. Kemudian betul, jadi mereka akhirnya dicari siapa yang paling pandai memasak makanan ini ya. Jadi perempuan tadi yang diselamatkan itu namanya Yen Shou, namanya Yen Xiao ya. Di Guan Xiao, kalau bahasa Hokkiannya Guan Xiao, kalau bahasa Mandarinnya Yen Xiao. Ya, Yen Xiao ini paling pandai memasak onde-onde tadi ya. Kemudian disuruhlah dia masak, ya. Kemudian pada malam hari itu juga ketika menyambut datangnya tanggal 15 itu, peramal ini, Tung Fang Shou ini mengatakan semua nanti menyalakan lampion tenglong di istana, di jalan-jalan, di kota-kota, di desa-desa, bahkan di sawah-sawah dinyalakan lampion atau tenglong, ya, supaya warnanya merah semua. Dan kemudian lepaskan kembang api dan petasan. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengelabui Yuang Shangti ya. Ini kan lucu ya, mengelabui Raja Dewa supaya seolah-olah kota Chang'an itu betul-betul sudah terbakar, ya, warnanya jadi merah membara. Kemudian ada letusan-letusan dan ada cahaya-cahaya kayak kembang api tadi. Nah, kemudian yang perempuan ini, Yen Xiao ini disuruh membawa persembahan sesajian onde-onde ini untuk dewa api. Padahal tujuannya sebenarnya Yen Xiao ini keluar istana, Guan Xiao ini keluar istana, kemudian menemui ibunya, orang tuanya. Nah, jadi akhirnya sejak saat itulah, ya, sejak saat itu setiap malam ke-15, ya, Cap Gome, selain penutup perayaan Tahun Baru Imlek, juga diadakan penyalaan tenglong, lampion, sampai akhirnya dijadikan festival. Jadi ada tenglong beraneka macam bentuk, beraneka macam ragamnya, kemudian juga pesta kembang api dan juga petasan. Nah, itu legenda yang pertama, ya. Terus ada lagi legenda yang kedua, asal mula mengapa Cap Gome itu dimeriahkan dengan penyalaan lampion atau tenglong. Jadi katakan di Tiongkok ini zaman dulu, itu sering ada makhluk-makhluk yang mengganggu penduduk, makhluk-makhluk liar, makhluk-makhluk ganas, ya. Baik yang makhluk sungguh-sungguh maupun yang mungkin dikatakan sebagai makhluk-makhluk mistis, ya. Nah, sehingga mereka ini membuat semacam satgas. Satgas kalau ada makhluk yang jahat ini datang, mereka keroyok ramai-ramai, ya, supaya sampai tidak mengganggu penduduk. Nah, rupanya ada satu kejadian, seekor burung
burung dewata dari alam surga sana nyasar ke dunia. Ya, burungnya besar. Ya, dikira mereka penduduk mengira ini adalah monster, terus dibunuh. Ternyata burung itu adalah burung surgawi, ya, dewata. Jadi itu adalah miliknya Raja Dewa Yuwang Sangti. Tentu saja Yuwang Sangti marah. Ya, ceritanya begitu, marah. Ya, mengapa kok binatang burung peliharaannya malah dibunuh? Nah, kemudian mengancam ingin membumi hanguskan kota tersebut, di mana penduduk telah membunuh burung peliharaannya. Nah, untunglah katanya salah seorang putri dari Yuwang Sangti ini, salah putri dari Dewa Sakra Raja Dewa ini, seorang putri yang lemah lembut, baik hati, ya, dia tidak sampai hati melihat penduduk kota itu dihukum, dibakar oleh ayahnya sendiri. Jadi akhirnya putrinya ini memberi petunjuk kepada penduduk. Nah, itu seperti tadi, nyalakan tenglong warna merah, kemudian bakar kembang api, dan kemudian bakar petasan. Nah, sehingga pada pas hari tanggal 15 ini, ketika Raja Dewa ini melihat ke bumi, dia pikir betul, ini sudah dihukum nih, sudah dihukum oleh prajuritnya. Ya, dengan ada letusan kembang api, kemudian bunyi petasan, dan semuanya merah membara. Nah, akhirnya tidak jadi dihukum. Jadi hukumnya hukum palsu lah. Ya, seolah sudah dihukum padahal tidak jadi dihukum. Nah, tentu saja ini legenda. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Memang perayaan Tahun Baru Imlek ini, perayaan penutup Tahun Baru Imlek, Cap Gome ini sangat meriah. Ya. Di daerah-daerah lain banyak. Jadi setiap daerah beda-beda. Dan kita perlu tahu bahwa orang Tionghoa ini, yang dibilang orang Tionghoa itu terdiri juga dari berbagai suku. Ya, di Indonesia saja ada namanya suku ada yang Hokkien, ada yang Kwangtung, Kongfu, ada yang Ke, ada yang Hupe, dan lain sebagainya, banyak sekali. Ya, banyak sekali suku bangsanya. Dan setiap mereka ini punya budaya yang inti sama, tetapi banyak ragam-ragamnya, banyak tambahan-tambahannya. Nah, sekarang kita lihat saja perayaan Tahun Baru, perayaan Cap Gome di Padang. Jadi sebenarnya Cap Gome ini, sekali lagi, orang Tionghoa keluar rumah, dan sasaran pertama mereka adalah wihara atau kelenteng. Jadi mereka sembahyang di sana, juga bersyukur karena sudah bisa merayakan Xinjia Tahun Baru Imlek, sehingga akhirnya malam hari ini ditutup. Dan pada waktu itu banyak diadakan berbagai macam atraksi. Nah, tentu saja tidak ketinggalan atraksi barongsai. Barongsai itu diyakini sebagai makhluk mistis, ya, dengan bentuknya, kemudian dengan bunyi tambur, musik-musiknya, itu bisa mengusir energi-energi yang tidak baik, mengusir anasir-asir yang tidak baik, ya, yang jahat lah, kira-kira begitu. Dan kemudian juga ada atraksi naga atau liong. Nah, liong ini bagi orang Tionghoa itu adalah lambang kekuasaan dan kekuatan. Jadi raja-raja biasanya boleh memakai jubah yang gambarnya naga, karena itu adalah lambang kekuasaan dan lambang kekuatan. Nah, jadi ada atraksi itu. Kemudian juga ada atraksi-atraksi lain, ya, yang kita kenal dengan pearakan kio. Kio itu sebenarnya, mungkin kalau dalam bahasa Indonesia disebut joli, ya. Itu sebenarnya dulu alat transportasi. Jadi di Tiongkok, raja-raja, kaum bangsawan, orang-orang kaya, bila mereka mau bepergian, mereka masuk ke dalam joli atau kio tadi. Jadi ada tempat duduk, mereka duduk, kemudian kio ini dipikul oleh pembantu-pembantunya menuju ke tempat yang dia tuju. Apakah itu ke wihara, kelenteng, apakah dia pergi berkunjung ke tempat familinya, dan lain sebagainya. Ya, itu yang dikenal kio. Jadi pada saat Cap Gome ini, ya, masing-masing perkumpulan. Kalau di Padang kan masih banyak perkumpulan-perkumpulan itu. Selain kelenteng, kalau kelenteng di Padang memang ada satu, wihara ada. Terus ada lagi perkumpulan-perkumpulan. Ada kumpulan besar namanya HBT, Himpunan Bersatu Teguh. Dulu disebut Heng Beng Tong.
Kemudian juga ada satu perkumpulan HTT, Himpunan Cinta Teman, yang dulu disebut Hok Tek Tong. Juga ada perkumpulan marga, Jise Kongsi. Jadi di Padang itu kalau tidak salah ada 9 Jise Kongsi. Ada Lim, ya, ada Go, ada Ong, ada Chua Kwa, ada Tan, ada Huang, ada Ko, ada Li Kue. Nah, jadi ada kira-kira ada 9 perkumpulan marga. Nah, mereka ini ada yang punya Kyo. Ya, Kyo. Jadi dewanya, dewa pujaannya yang mereka puja itu dimasukkan ke dalam Kyo dan diarak keliling kota. Jadi pertama-tama mereka ke kelenteng dulu, yang memberi hormat kepada yang lebih tinggi. Jadi dewa-dewa ini kan tingkatnya lebih rendah dari Buddha dan Bodhisattva, Kuan Im misalnya. Jadi mereka pergi ke kelenteng, memberi hormat dulu, kemudian baru pergi tempat-tempat lain. Ya, ke kongsi-kongsi lain, ataupun ke rumah pengurus, ataupun umat-umatnya atau warga-warganya, marga-marganya yang mengundang dia ke rumah. Nah, jadi di Padang juga ada atraksi sepasan. Konon katanya sepasan ini hanya ada di Padang. Jadi sepasan ini sebenarnya wujudnya itu adalah naga. Jadi kepalanya itu adalah kepala naga. Kemudian badannya ini dibuat dari papan, kemudian bisa diduduki oleh anak-anak kecil, ya, dengan memakai pakaian beraneka ragam. Dulu pakaian raja-raja, pakaian menteri-menteri, pakaian jenderal-jenderal Tiongkok zaman dulu, ya. Jadi ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Bagus sekali. Tetapi kemudian karena sudah membaur, juga ada yang memakai pakaian adat Minang, pakaian adat Jawa, dan lain sebagainya. Nah, ini memang satu hal yang bagus. Terjadi alkulturasi. Jadi yang duduk di sepasan ini rata-rata anak-anak, ya, umur-umur di bawah 10 tahun lah. Ya, kalau besar kan berat. Nah, mereka ini memakai berbagai macam pakaian adat, ya, baik adat dari Tiongkok, kemudian juga ada adat Jepang, dan lain sebagainya. Termasuk adat dari lokal, dari Minang, dari Jawa, ya, dari tempat-tempat lain yang di Indonesia. Itu sepasan. Kemudian juga ada di Padang namanya kuda api-api. Ya, kuda api-api itu betul-betul kuda. Jadi anak ini naik di atas kuda. Dan biasanya itu memakai baju seperti baju jenderal-jenderal perang zaman dulu seperti Kuan Kong dan lain sebagainya. Mereka naik di atas kuda ini. Ya, pokoknya ramai sekali lah, ya. Apalagi terakhir setelah kebudayaan Tionghoa boleh berekspresi lagi berkat jasa dari Gus Dur dan Ibu Megawati. Nah, terjadilah alkulturasi budaya ini, sehingga Cap Gome ini beberapa tahun terakhir itu diberi nama festival multikultural. Jadi multikultural, ada budaya Tionghoanya, ada menampilkan barongsai, naga, sepasan, arakan Kyo, dan lain sebagainya. Nah, dari Minang sendiri juga pernah ada tabi ini kalau di Bengkulu dibilang tabot. Nah, itu mereka arak juga pada saat festival multikultural ini. Kemudian ada penampilan atraksi wusu, kungfu, juga ada atraksi pencaksilatnya orang Minang. Kemudian juga ada tambur. Jadi kalau kita tambur barongsai, ya. Kalau di Padang ini terkenal dengan gendang sansa. Gendang tansa ini gendang khas salah satu daerah, yaitu daerah Pariaman yang ada di Provinsi Sumatera Barat atau Minangkabau ini. Nah, itulah festival yang diadakan pada saat perayaan Cap Gome ini. Tapi intinya sebenarnya adalah mereka bersyukur. Jadi ke kelenteng dulu. Ya, kalau dulu kan saya tadi pernah bilang bahwa antara agama Buddha dan budaya Tionghoa ini betul-betul sudah menyatu. Ya, sudah terjadi alkulturasi budaya sudah ribuan tahun. Jadi agak sulit membedakannya. Ketika mereka bersyukur sembahyang, mereka pergi ke kelenteng atau wihara untuk sembahyang. Nah, kemudian dari sanalah berawal kegiatan-kegiatan ini. Ya, macam-macam pertunjukan, ya, dan itu biasanya melewati keliling yang namanya perkampungan
Tionghoa. Jadi kalau orang Padang sebut pecinan itu tidak lazim. Mereka sebut kampung Tionghoa. Atau juga orang-orang Minang sebut kampung pondok. Jadi kalau sebut kampung pondok, itu adalah pecinannya di kota Padang. Perkampungannya orang Tionghoa. Itu daerah pondok namanya. Jadi kalau bilang orang Padang bilang Cino pondok. Jadi orang Tionghoa di sekitar pondok itu. Ya. Nah, kemudian diarak keliling sana. Bisa mulai dari jam 4, malah sampai jam 8 malam arak-arakan. Wah, dengan penuh warna-warni cahaya. Hanya saja di Padang ini belum ada yang namanya Festival Tenglong. Kalau Tenglong di pasar memang banyak, tetapi Festival Tenglong itu belum ada. Saya pernah sekali waktu selepas Xinjiang saya ke Singapura. Ya, itu ada satu tempat ya, kalau tidak salah namanya China Village ya. Itu satu taman dengan semua nuansanya nuansa Tiongkok. Ya, rumah-rumahnya semuanya ditata bunga-bunganya. Nah, di sana diadakan festival Tenglong atau lampion. Nah, disitulah saya lihat Tenglongnya betul-betul raksasa dan menggunakan bahan-bahan yang daur ulang. Ada yang dari botol minuman, ya, dan lain sebagainya. Ada bentuk dinosaurus, ada bentuk naga, ya, ada bentuk badak, ada bentuk gajah, dan lain sebagainya. Dan juga tokoh-tokoh seperti Batman, Superman, nah itu diadakan. Kalau di Padang belum ada. Nah, satu kebiasaan yang khas di Padang, kalau tempat lain kan lontong cap gome. Nah, kalau di Padang, kita tidak kenal lontong cap gome itu. Ya, tidak ada. Nah, hanya saja terakhir-terakhir ketika menjelang cap gome ini, beberapa perkumpulan seperti HBT, wanitanya dan HBT-nya mengadakan bazar, ya, bazar untuk merayakan Tahun Baru Imlek. Nah, bazar itu ramai sekali. Di sana ada perlombaan busana, perlombaan nyanyi, karaoke, dan terakhir ya juga ada kita mengadakan yang namanya pasar malam Xinjiang. Dan di situ ada diadakan pemilihan Koko Cici Chinese Kota Padang. Nah, itu. Nah, satu hal lagi yang khas, kalau saya baca di daerah lain ada kebiasaan katanya melempar jeruk ke laut. Nah, kalau di Padang bukan jeruk, batu. Ya, jadi orang-orang ramai-ramai kalau zaman dulu, tapi sekarang saya ada lihat lagi. Kebetulan wihara kan pas di depan Pantai Padang. Tetapi sekarang karena ada arak-arakan festival multikultural ini, kemudian ada arak-arakan kio, ke pinggir laut dia sampai lewat saja. Kalau dulu memang salah satu fokusnya. Jadi mereka ke pinggir laut, kemudian melempar batu. Ya, lempar batu. Jadi biasanya orang-orang tua sengaja, kalau di pinggir laut kan susah cari batu. Nah, mereka bawa dari rumah, dalam kantong, terus dilempar. Ya, dilemparkan. Jadi kalau orang tua-tua bilang begini, lempar batu, buang udi, buang sue. Artinya membuang kesialan, ya. Terus ada jok yang mengatakan begini, kalau itu orang tua, jadi buang udi, buang sue, nah, membuang kesialannya, dilambangkan dengan lempar batu ke laut. Nah, terus kalau yang muda, ada joknya begini, kalau orang muda tambah lagi, jadi bilang begini, lempar batu, buang udi, buang sue, anak encim kasiwe. Nah, sehingga dikatakan Cap Gome ini sebagai tempat pertemuan jodoh. Memang dulu katanya, ya mungkin masa sebelum saya, kan orang masih dipingit perempuan-perempuan. Cap Gome inilah kesempatan perempuan-perempuan itu keluar dengan baju yang berdandan bagus, dan kemudian yang laki-laki melirik. Dan banyak terjadi perjodohan ketika Cap Gome, itu ceritanya. Kalau zaman saya dulu, ya walaupun saya juga sudah tua, seperti itu tidak ada lagi. Zaman saya orang sudah bisa pacaran bebas juga. Ya, itu mungkin zaman-zaman Jepang atau zaman Belanda dulu. Ya, jadi mereka bisa ketemu, sehingga ada yang mengatakan Cap Gome itu adalah Valentine-nya orang Tionghoa. Tapi tentu saja tidak ada hubungannya. Nah, yang ada hubungannya sebenarnya bertepatan dengan Cap Gome itu adalah perayaan hari suci Maga Puja di dalam agama Buddha.
Hari suci agama Buddha, hari suci Magha Puja adalah hari suci yang memperingati saat ketika Buddha bertemu dengan 1.250 orang siswanya yang sudah mencapai tataran kesucian tertinggi, yaitu kesucian arahat. Dan pada waktu itu yang menjadi lebih penting, pada waktu itu Buddha memberikan satu instruksi singkat, ya, tetapi padat, yaitu mengenai intisari dari ajaran Buddha. Yang salah satu yang terkenal kita sebut sebagai Owada Patimokkha, yang singkatnya kalau disebut Sabapapasa Karanang Kusalasa Upasampada Sacito Pariodapanang Etang Budana Sasanang. Jangan berbuat kejahatan, perbanyaklah berbuat kebaikan, sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Jadi ini intisari ajaran Buddha. Walaupun waktunya bertepatan, cap gome, cap go, ya, tetapi sebenarnya tidak ada hubungannya. Nah, zaman dulu ketika perayaan Tahun Baru Imlek, cap gome ini dilarang, nah kita dari wihara sudah merayakannya. Jadi caranya begini, sebenarnya orang-orang Tionghoa yang non-Buddhis itu harus berterima kasih kepada wihara-wihara, kelenteng-kelenteng yang ada. Jadi kelenteng kan diganti dengan wihara. Nah, karena apa? Karena budaya Tionghoa ini masih bisa terpelihara walaupun tidak sempurna, itu karena adanya agama Buddha, adanya wihara-wihara ini. Jadi secara sembunyi-sembunyi wihara ini tetap merayakan Tahun Baru Imlek maupun Cap Gome. Seperti kita di Wihara Buddha Warman. Cap Gome ini zaman dulu kita mengadakan bazar, tetapi tidak berani mengatakan ini bazar Cap Gome karena memang dilarang. Terus bagaimana? Diakalin lah, ya, diakalin bazarnya bazar Magha Puja. Ya, sebenarnya kalau orang pikir kan, masa Magha Puja hari suci kok mengadakan bazar? Ini hanya untuk apa? Kamuflase. Ya, sehingga diizinkan karena dikaitkan dengan agama Buddha, bukan dikaitkan dengan budaya Tionghoa. Jadi kita adakan bazar Magha Puja namanya. Jadi ada jualan-jualan apa-apa, termasuk makanan vegetarian, ada stand-stand promosi, ada permainan-permainan. Itu sejak dulu kita adakan. Ketika masih dilarang pun ini kita lakukan. Di wihara pun, ya, di wihara pun Xinjia itu tetap kita rayakan. Jadi kalau ditanya, memang kita tidak berdusta bahwa Cait itu adalah hari sembahyang umat Buddha. Dan di dalam Mahayana, Cianggue Cait itu diyakini sebagai hari kemuliaan, hari kebesaran, atau hari kelahiran dari Bodhisattva Maitreya. Bodhisattva Maitreya atau disebut sebagai Mile Pusa. Nah, inilah lika-liku perayaan Cap Gome dari dulu sampai sekarang. Dan tahun ini kita kembali akan merayakan Cap Gome ini sebagai penutup rangkaian perayaan Tahun Baru Imlek. Nah, tentu saja dalam suasana penuh keprihatinan ini, atraksi barongsai, naga, dan lain sebagainya mungkin tidak kita adakan. Ya, seperti di wihara, kita hanya memasarkan makanan-makanan, hidangan-hidangan vegetarian. Ya, jadi kita beri nama Cap Gome Vegetarian Food. Nah, ini kita jual makanan-makanan vegetarian, tetapi tidak makan di tempat. Kalau dulu kita dirikan tenda itu ramai, itu bisa ratusan orang yang hadir. Sekarang kita gunakan penjualan secara online. Jadi bisa sistem PO ataupun take away. Jadi mereka ambil, makan di rumah. Karena apa? Karena kita harus sediakan makanan vegetarian. Karena bagi umat Buddha yang melaksanakan uposatha, ada yang melaksanakan atangasila, tetapi ada juga yang hanya bervegetarian. Nah, ketika bervegetarian, mereka bisa menikmati sajian-sajian Cap Gome Vegetarian Food dari wihara ini pada hari uposatha atau Cap Go ini. Nah, inilah mungkin apa yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa membuka wawasan kita. Karena bagaimanapun juga, budaya-budaya Tionghoa ini harus kita pertahankan dan harus kita tarik benang merahnya dengan agama Buddha sendiri. Ya, seperti kita ketahui, budaya itu sendiri terdiri dari tradisi. Tradisi berasal dari bahasa Latin traditio, meneruskan hal-hal yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik, ya, yang mereka merasa nyaman,
itu diteruskan. Kemudian adat istiadat. Adat istiadat adalah satu tatanan kehidupan, ya, tata cara hidup yang sengaja dibuat agar terjadinya keteraturan, ya, tertib. Jadi ada ketertiban di dalam kelompok tersebut. Nah, tradisi dan adat istiadat inilah kemudian yang membentuk budaya. Budaya ini terekspresi dengan cara hidup, cara berpakaian, cara berdagang, kemudian juga cara menghasilkan karya-karya seni, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, di dalam agama Buddha, budaya Tionghoa sudah menyatu sejak dulu kala. Tidak perlu kita ragukan lagi. Ya, hanya saja tentu saja ketika ada yang berbenturan, karena tidak semua, ya, selain budaya Tionghoa itu terdiri dari berbagai budaya dari berbagai daerah di Tiongkok, juga ada budaya-budaya mungkin yang tidak cocok, tidak sesuai dengan sila dalam agama Buddha ataupun dharma. Misalnya kebiasaan judi, puak kiao. Ya, kan ada orang kalau Xinjia ini karena toko tutup, tidak ada kerjaan, sudah kunjungi rumah famili, nah sorenya mulailah berjudi. Tentu saja ini tidak boleh. Ini tidak sesuai dengan sila dan tidak sesuai dengan dharma ajaran Buddha. Yang tidak bertentangan, atraksi, seni, ya silakan saja. Nah, yang paling terakhir sebelum kita akhiri acara ini, hendaknya tokoh-tokoh masyarakat Tionghoa tidak hanya terpaut dengan mempertahankan budaya seni barongsai, naga, wushu, dan lain sebagainya, tetapi juga, ya, menumbuhkan etos kerja, nilai-nilai yang baik, nilai-nilai semangat kerja, kejujuran, kerja keras, kerja cerdas dari nenek moyang orang Tionghoa ini juga harus dikembangkan dan ditanamkan ke dalam diri generasi muda. Saya rasa masih banyak orang-orang tua di kalangan orang Tionghoa yang masih memahami hal ini, ya, yaitu mengenai etos kerjanya, semangatnya, ya, perjuangannya, gigihnya, hematnya. Ini perlu kita tanamkan pada generasi muda kita. Karena di Indonesia kita sudah merasa nyaman, ya, sekarang tidak ada perbedaan lagi, ya, semuanya sudah bisa bersatu dan kita sudah dianggap sebagai salah satu komponen dari bangsa Indonesia ini. Demikian saja apa yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga semua makhluk hidup dalam keadaan tenang, tentram, sejahtera, damai, sehat, harmonis, dan berbahagia. Sabe sata awirahuntu, sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.